Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 4, semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, di pembelajaran ke-6. Segera kita mulai pembahasannya. Setelah membaca teks tentang suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku Minang? Baca kembali teks tentang suku Minang, kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya untuk setiap paragraf dari bacaan tersebut. Kita mulai dari paragraf pertama ya. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau urang awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Gagasan pokok paragraf di atas terdapat pada kalimat utama yang ada di kalimat pertama, yaitu suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan gagasan pendukungnya ada 4. Yang pertama, suku Minang sering disebut orang Padang atau urang awak. Gagasan pendukung yang kedua, bahasa Minang adalah bahasa daerah suku Minang. Yang ketiga, orang Minang gemar berdagang dan merantau. Gagasan pendukung yang terakhir, Malin Kundang adalah salah satu legenda dari suku Minang. Paragraf kedua, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat luas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Karena atapnya yang berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Gagasan pokoknya, rumah adat suku Minang disebut rumah gadang. Gagasan pendukungnya, 1. Rumah gadang terbuat dari kayu dan berbentuk dasar balok. Yang kedua, lengkung atap rumah gadang tajam seperti tanduk kerbau dan badan rumah landai seperti badan kapal. Yang ketiga, atap rumah gadang terbuat dari ijuk. Yang keempat, bentuk atap rumah gadang disebut gonjong. Dan gagasan pendukung yang kelima, rumah gadang disebut rumah bagonjong. Berikutnya adalah paragraf yang ketiga. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Gagasan pokoknya adalah alat musik tradisional Minang disebut talempong. Gagasan pendukungnya, 1. Talempong merupakan alat musik pukul. 2. Alat musik lainnya adalah saluang. Gagasan pendukung ketiga, saluang merupakan alat musik tiup. Paragraf keempat, suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Gagasan pokok paragraf di atas adalah
tarian-tarian suku Minang, dan gagasan pendukungnya tari Pasambahan. Dan paragraf yang terakhir, paragraf kelima, suku Minang sangat terkenal dengan berbagai masakan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Gagasan pokok dari paragraf di atas adalah makanan khas suku Minang, dan gagasan pendukungnya rendang dan sate Padang. Selanjutnya, tulis kesimpulanmu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perbedaan gagasan pokok dengan gagasan pendukung adalah gagasan pokok berisi ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan gagasan pendukung berupa uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan utama. Gagasan pokok dapat pula berupa kalimat inti atau kalimat utama, atau berupa inti paragraf yang diperoleh setelah membaca bacaan secara keseluruhan. Sedangkan gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat pintar, di halaman 72, buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Contoh rencana kegiatan. Nama kegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Hari dan tanggal 13 Agustus 2018. Tempat sekitar musola dan perpustakaan sekolah. Waktunya pukul 8 sampai selesai. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah membersihkan lingkungan di sekitar musola dan perpustakaan sekolah. Latar belakangnya, lingkungan di sekitar musola dan perpustakaan sudah lama tidak dibersihkan, sehingga banyak debu dan bau tidak sedap yang dapat mengganggu kenyamanan beribadah dan membaca. Itulah contoh rencana kegiatan. Kalian bisa membuat rencana yang lain yang sesuai dengan perintah di bukumu. Sekarang, ayo mencoba di halaman 73. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Apakah kamu masih ingat cara memainkan permainan tersebut? Keterampilan apa saja yang kamu perlukan agar dapat bermain dengan baik? Bagaimana strategi memenangkan permainan tersebut? Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Bagaimana cara memainkan permainan benteng-bentengan dan gobak sodor? Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok, yakni kelompok penawan dan kelompok tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4-8 orang dan memiliki suatu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena permainannya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Bagaimana strategi untuk memenangkan permainan gobak sodor dan permainan benteng-bentengan? Strategi yang dilakukan untuk memenangkan kedua permainan tersebut adalah kekompakan dari teman dalam satu kelompok
untuk secepatnya bergerak dan menghindari kejaran atau tangkapan lawan, dan berupaya keras mempertahankan markasnya.